Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Alisa Hasnadijah dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, kelas manajemen 641A05, Fakultas Bisnis dan Ekonomi. 10 cara terbaik menghadapi dan menangani karyawan yang malas bekerja. Sebelum membahas bagaimana cara menangani karyawan yang malas bekerja, ada baiknya kita mengenal dulu fungsi dari seleksi karyawan serta penempatan pekerjaan dalam posisi yang sesuai. Fungsi seleksi dan penempatan ini juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai. Para legislator yang terpilih dan para eksekutif terasa sering memandang birokrasi tidak responsif terhadap pilihan-pilihan perorangan, prioritas program, dan nilai-nilai mereka. Oleh karena itu, mereka berusaha menetapkan kriteria seleksi dan penempatan, bahkan promosi yang sesuai dengan falsafah politik dan tujuan-tujuan program dari para pejabat terpilih. Misalnya, mereka akan mempertahankan standar minimal mengenai pendidikan dan pengalaman, tes kemampuan secara tertulis, standar kinerja yang objektif, dan kepercayaan atau gelar. Sekalipun mereka memerlukan kelonggaran dalam peraturan seleksi yang akan memungkinkan mereka menggunakan pengalamannya dalam menilai potensi dari seorang pekerja. Konflik ini muncul di antara para pejabat terpilih dengan para pegawai pelayanan dan berpengalaman. Sementara keduanya mendukung peningkatan efektivitas pemerintah, masing-masing cenderung menampilkan perspektif yang berbeda dalam pekerjaan. Para pejabat terpilih menilai suatu program instansi apakah program tersebut responsif terhadap kebutuhan publik karyawan atau efektif dalam pencapaian tujuan-tujuan dari para pejabat terpilih. Oleh karena itu, proses pembuatan keputusan dan implementasi tersebut menjadi tempat persaingan nilai-nilai. Sering terjadi persaingan antara pejabat-pejabat tersebut. Sekalipun ada konflik antara rekan kerja, nilai yang dewasa ini menonjolkan pengaruhnya terhadap proses pencarian instansi adalah social equity, dan nilai ini merupakan yang paling menentang nilai pencarian tradisional. Sekarang ini akan kita bahas bagaimana cara menghadapi pekerja yang malas bekerja, dikarenakan ini sangatlah penting di mana pekerjaan adalah aset berharga dari sebuah perusahaan dengan menampilkan berbagai tips. Menghadapi hal tersebut diharapkan permasalahan yang terjadi di perusahaan yang dipimpin akan mudah mengatasinya. Hal ini pasti akan terjadi pada sebuah perusahaan dimanapun karena mereka membutuhkan tips tersebut. Manusia dan secara manusiawilah kita memecahkan masalah tersebut dan bijak dalam menilai kesalahan, karena selepas rekrutmen selesai maka karyawan akan kami terima bekerja di perusahaan kami yang terbaik. Proses rekrutmen karyawan menjadi penting seperti tes psikologi dan tes wawancara dan tes-tes lainnya. Hal tersebut untuk menghindari kesalahan dalam mengrekrutmen karyawan tersebut. 10 cara menghadapi karyawan yang malas bekerja. 1. Banyak berdiskusi. Di dalam sebuah perusahaan, berbicara dari hati ke hati akan lebih menyejukkan, serta sangat membantu kamu mengetahui sebab-sebab apa permasalahan pegawai saat melakukan pekerjaannya. Hal ini juga membantu permasalahan apa yang terjadi dalam dirinya. Dan cara ini bisa membantu untuk mengetahui, mengevaluasikan, bahkan dapat memotivasi karyawan yang malas. Bangun terus atau kepercayaan. Di dalam sebuah perusahaan, saling membangun kepercayaan antara
semua pegawai sangatlah perlu, karena dengan hal itu tim kamu akan semakin solid. Rasa saling percaya akan sangat membantu dalam pekerjaan sehari-hari, karena akan timbul rasa nyaman antara pegawai, juga atasan langsung. Suasana kerja pun lebih kepada suasana kekeluargaan, serta adanya timbul rasa kenyamanan. 3. Manusiawi. Jika kamu berada di level puncak atau atasan dan membawahi beberapa pegawai sebagai bawahan kamu, pekerjaan mereka selayaknya manusia. Tanamkan pada diri bahwa mereka juga manusia, rekan dan tim kamu, sehingga dengan begitu bawahan kamu akan sangat dihargai dan efeknya nanti pada peningkatan dan performa mereka dalam pekerjaan semakin meningkat. Kamu juga akan dipandang sebagai atasan yang baik dan mampu memotivasi karyawan kamu. 4. Selalu hadir di tempat kerja. Hal ini sangat penting, sebab akan lebih mudah melihat hasil serta proses pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan. Hal ini juga dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pegawai yang lainnya, sehingga keadaan yang lebih buruk dari akibat kesalahan tersebut bisa diminimalisir dan membuat pegawai yang lain lebih disiplin, hati-hati, dan teliti dalam suatu pekerjaan. 5. Paham dengan visi misi perusahaan. Penting bagi kita semua sebagai pegawai untuk mengetahui kembali visi dan misi sebuah perusahaan, karena dengan begitu segala sesuatunya bisa terarah dan terpenuhi dengan kesolidan tim kami. Tujuan dari kita memahami dan memberi arahan tentang visi dan misi kita sebagai atasan dan memberi dampak pada kinerja pegawai tersebut, karena visi dan misi yang baik akan memberi energi semangat bagi pegawai dalam bekerja. 6. Perbaiki fasilitas. Sediakan fasilitas yang baik agar pegawai nyaman dalam melakukan aktivitasnya. Hal ini dapat membantu dalam kelancaran mereka bekerja. Tidak ada operasional yang terganggu karena fasilitas yang diberikan tidak mendukung dalam pekerjaannya. Lihat teliti kembali fasilitas apa yang belum disiapkan di kantor Anda, lalu benahi apa yang dirasakan kurang dalam operasional pekerjaan yang baik menghambat dalam bekerja. 7. Berikan insentif. Berikan penghargaan kepada pegawai yang berdedikasi baik, berkinerja dan berprestasi, sehingga diharapkan dapat memacu semangat bagi pekerja lainnya dan akan berdampak pada meningkatkan semangat mereka dalam berprestasi dan membangun perusahaan ke arah yang lebih baik. Tidak ada ruginya perusahaan memberikan awards atau insentif kepada pegawai dikarenakan dampaknya akan sangat besar juga untuk sebuah perusahaan. 8. Berikan waktu untuk refreshing. Berikan mereka liburan atau cuti agar menyegarkan pegawai dari rutinitas pekerjaan dan membunuh rasa bosan. Biasanya hal ini akan baik bagi seorang pekerja, mengingatkan mereka juga memerlukan rehat sebentar untuk istirahat atau berkumpul buat keluarga mereka. Hal ini sangatlah wajar diberikan perusahaan agar meningkatkan kinerja mereka saat sudah mulai bekerja kembali. 9. Memberikan sanksi kepada karyawan yang malas. Coba berikan sanksi sekali agar membuat pekerja yang malas tersebut menjadi sadar kesalahannya. Hal ini juga akan memberi pelajaran bagi pegawai yang lainnya untuk selalu bersemangat dalam bekerja, karena bagaimanapun
Juga perusahaan harus tetap dalam performa yang prima dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya. 10. Bangun kekeluargaan. Ciptakan dalam kantor atau perusahaan yang penting dipimpin nuansa kerja yang penuh dengan rasa kekeluargaan, dimanapun pegawai merasa sangat diakui oleh atasan maupun owner di dalam kerjaan. Biasanya hal ini akan membuat pekerjaan itu menjadi betah dan nyaman, sehingga mereka akan bahu-membahu membangun perusahaan lebih baik lagi. Kalau budaya kekeluargaan ini juga bisa dibangun dengan baik, bukan tidak mungkin tidak ada keluhan yang berarti yang disampaikan oleh pekerja atau pegawai yang Anda pimpin. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara mendidik karyawan yang malas dan tidak produktif. Anggap saja ada bawahan kamu yang tidak mengikuti dan menaati peraturan yang telah dibuat oleh atasan dan perusahaan. Ini ada seorang karyawan yang terkenal amat sangat pemalasnya, yang sering tidur di tempat kerja, telat pada jam kerja. Sudah diatur jam kerjanya tetapi tidak mengikuti aturan yang telah dibuat oleh atasan. Susah diatur, keras kepala, yang gak mengikuti perintah dari atasan. Terakhir, si karyawan tidak produktif karena produktivitasnya kerjanya nyaris nol. Bagaimana cara menghadapi dan menyikapinya? Kamu harus mencari terlebih dahulu apakah benar si karyawan ini pemalas, dan kamu tegur dahulu, beri dia kesempatan untuk memperbaikinya. Kamu bisa saja langsung pecat dia, biar cepat beres, tapi jangan buru-buru. Lakukan berikut ini langkah-langkahnya. 1. Tetap tenang. Kamu harus mencari tahu terlebih dahulu apakah dia pemalas dan sering terlambat dalam pekerjaan. Memang kesel, jengkel, sebel, marah, pengen marah. Mungkin dia punya alasan yang masuk akal kenapa dia jadi malas. Bicarakan dengan baik-baik. Jangan langsung menghakimi. Bicarakan hal ini dengan empat mata. 2. Dekati dengan halus. Kalau kamu sudah tenang, bicarakan dengan baik-baik. Sabar menghadapinya. Panggil dia secara empat mata di ruang yang terpisah. Jangan pasang muka seram, sebal, jengkel, dan sinis. Bersikaplah biasa saja. Kalau kamu enggak, nanti masalahnya malah tambah runyam. 3. Evaluasi objektif. Nah, sekarang kalian udah berdua. Jangan berpikir negatif ya. Saya memanggil kamu bukan karena apa-apa. Saya akan memberitahukan evaluasi kamu dalam performa kerja sekarang. Yang selama ini kamu berbuat salah. Yang sering terlambat, pemalas, sering tidur di tempat pekerjaan. Bicarakan ini dengan baik ya. Mungkin kamu pengen berkomentar pedas, tapi tahan. Kamu gak boleh emosi. Walau semua itu kamu sebut tentang itu benar, mungkin dia bakal berpikir selama ini perbuatannya memang salah. Tapi tetap ungkapkan faktanya dengan tenang. Beri dia tahu jika memang masalahnya ini serius, ubah dia supaya tidak menjadi pemalas, biar karyawan yang lain tidak mengikuti aturan yang tidak benar. 4. Cari solusinya. Kalau sudah, coba tanya alasan dia kenapa kerja begini. Mengikuti lingkungan kerja gak cocok. Apa ada masalah dengan karyawan yang lain? Masalah keluarga? Tanya dengan nada yang ramah dan sabar. Tunggu dia selesai bicara. Jangan terkesan menghakimi sendiri. Semua ini ada solusinya biar cepat ketemu. 5. Tegas. Kalau sudah mencari solusinya, ketemu atau tidak, tegaskan kalau ini masalahnya serius, yang mungkin bisa menyulitkan posisinya. Jangan sebut untuk pecat. Jelaskan bahwa dia perlu mengubah sikap dan pola kerjanya. Agar terhindar dari masalah, pastikan ada bicaramu tenang, netral, tanpa terkesan mengancam. 6. Beri semangat positif. Kalau dia sudah mengerti, berilah dia semangat positif. Ingatkan kalau sudah aturan perusahaan ini, mereka wajib mengikuti aturan
yang telah dibuat oleh perusahaan, hak karyawan, dan berbagai macam bonus yang sayang kalau dilewatkan. Kalau perlu diskusi dengan atasan. Potensi naik gaji, jabatan, selama dia serius pastikan kamu dukung. 7. Hukuman sesuai aturan. Kalau setelah itu semua si karyawan pemalas susah diatur dan gak berniat untuk memperbaikinya, hubungan dalam pekerjaan di antara kalian pecat secara formal, gak pakai emosi, toh sudah diperingatkan, masih saja mengulangi dan berusaha didukung, jadi jangan ada alasan lagi yang telah dibuat. Demikian beberapa hal yang disampaikan tentang bagaimana cara-cara menghadapi karyawan yang malas bekerja. Semoga bisa membantu dan memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi. Mungkin ada beberapa hal lain lagi yang bisa dilakukan di luar beberapa tips di atas untuk memperbaiki kinerja dari pegawainya. Karyawan direkrut berdasarkan kemampuan dalam rekrutmen tersebut. Ada berbagai tahapan sampai karyawan tersebut diterima. Proses perekrut sangat penting fungsinya. Dan jika masalah kemalasan terjadi di luar prediksi, maka kamu bisa coba 10 cara mengatasi karyawan yang malas. Sekian dan terima kasih.